Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Kemas Muhammad Ishak Indra Kusuma dari RSUP Muhammad Husin Palembang. Hari ini saya akan kembali menjelaskan learning journal kami pada agenda 3 yang pertama ya. Dimana pada agenda kita ini yang ketiga kita membahas tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terjadinya smart governance sesuai dengan peraturan perundangan. Adapun dalam agenda 3 ini kita akan ada 3 pertemuan ya. Yang pertama pada hari ini kita akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Adapun tentang manajemen ASN ini kita terbagi menjadi 3 ya, yaitu pembelajaran kita diharapkan bisa menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN, menjelaskan konsep sistem merit dan dalam pengelolaan ASN, dan menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Adapun ASN itu seperti yang kita ketahui ada terbagi menjadi 2, yaitu PNS dan P3K. Di mana peran ASN itu sendiri yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui kebijakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bebas praktik KKN. Adapun kedudukannya itu ada 3. Yang pertama, melaksanakan kebijakan ditetapkan pimpinan oleh instansi pemerintah, bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Dan ketiga itu unsur aparatur negara, di mana yang berfungsi menjadi 3 juga. Pertama, pelaksana kebijakan politik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga itu perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas-tugasnya itu ada 3, meliputi yang paling besar yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian dan peraturan perundangan, memberikan pelayanan publik dan profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Adapun ASN itu sendiri mempunyai hak dan kewajiban, di mana haknya itu antara lain itu pertama mendapatkan penghasilan, yang kedua itu penghargaan dan sifat motivasi, ada tunjangan atau fasilitas, ada jaminan sosial yaitu jaminan pensiun, ada juga lingkungan kerja yang baik, pengembangan diri dan bantuan hukum. Dan juga kewajibannya itu antara lain beberapa setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Dan juga kita wajib menaati peraturan perundang-undangan, menjelaskan nilai-nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN. Dan itu wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan juga menjaga netralitas. Adapun ruang lingkupnya itu ada cukup banyak. Yang pertama itu perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan cinta institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, dan pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan dan pemberhentian. Itu ruang lingkup manajemen dari ASN itu sendiri. Adapun jabatan ASN itu dibagi dua ya. Ada jabatan manajerial dan jabatan non manajerial. Adapun jabatan manajerial itu sekarang jabatan pimpinan tinggi, di mana ada 3, pimpinan tinggi utama, madya, dan pimpinan tinggi pratama. Dan juga ada pimpinan non manajerial seperti kami ini, jabatan fungsional, ada fungsional utama, madya, muda, dan pertama. Adapun jabatan fungsional ini bagi menjadi 2 lagi, keahlian dan terampil. Lanjut kita mempelajari sistem merit, di mana sistem merit ini mempelajari kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun status sistem merit ini juga menyelenggarakan manajemen talenta ASN, di mana manajemen talenta ini keterkaitan dengan kebijakan ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Adapun sistem manajemen talenta ini definisinya itu untuk mencari dan mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai negeri sipil terbaik yang disiapkan sebagai calon pemimpin masa depan. Terus selanjutnya kita selain mempelajari sistem itu juga kita mempelajari pengembangan dari sistem ASN itu sendiri. Adapun kesimpulannya pembelajaran pada hari ini ada 3, yaitu kita setiap ASN
mampu memahami peran kedudukan, hak dan kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN. Setiap ASN harus memahami sistem merit. Dan yang ketiga, ASN harus mampu menjadi high performer dengan inisiatif kerja tuntas dan meningkatkan produktivitas organisasi melalui manajemen talenta. Itu saja pembelajaran pada kami sinkronus pada hari ini. Dan kelanjutan dari sinkronus itu kami mendapatkan tugas asinkronus untuk membuat video kelompok. Video kelompoknya itu kami dibagi-bagi untuk melakukan pembuatan video yang mencerminkan dari tugas-tugas pokok dari ASN menurut Undang-Undang 2020 nomor 20 tentang 2023. Ya, terima kasih, itu saja learning jurnal pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.